Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya. Sebenarnya apa sih namanya konsep perencanaan keuangan? Jadi begini, jadi banyak biasanya orang itu dia biasa masih membingungkan itu artinya apa? Mengatakan bahwa yang bisa masuk asuransi itu, yang bisa menabung itu hanya orang-orang kaya saja. Oke, kami ini cuma punya penghasilan berapa sih, mana mampu untuk punya asuransi, mana mampu untuk menabung di asuransi, apalagi asuransi itu masa bayar preminya itu juga jangka panjang. Sebenarnya tergantung kita merencanakan keuangan kita, begitu. Jadi contoh, di zaman dulu orang mengatur keuangan itu kalau ada pendapatannya, jadi ada uang masuk, uang masuk kan pasti ada uang keluar. Nah di zaman dulu orang dia belanja dulu, jadi uang yang masuk 100% dikeluarkan lagi untuk belanja, menunggu sisanya baru ditabung. Nah untuk cara ini cara lampau, ini sangat sulit dan mungkin hanya bertahan sebentar, dan mungkin nilainya tidak akan bisa konsisten karena kita menunggu sisa. Nah ini kan yang terjadi, kita jadi bisa jadi hanya yang terjadi adalah kita jatuh makin miskin. Nah semakin berubah zaman, orang-orang berpikir ini kayaknya salah. Kayaknya yang benar adalah kita itu kalau dapat pendapatan 100%, kita langsung cut di awal, kita tabung dulu. Jadi kita tabung 10%, ya kan, tabung 10% atau 20% atau 30%, sisanya baru dibelanja gitu. Nah cara ini sudah mulai membaik, dan cara ini sudah banyak dilakukan di beberapa instansi pemerintah, termasuk beberapa pegawai yang berhasil. Jadi beberapa pegawai itu ada yang sudah 20 tahun menjabat, itu mereka dari gajinya itu dipotong untuk asuransi kesehatan, untuk asuransi tabungan pensiun. Itu sebelum mereka menerima gajinya, mereka dipotong duluan dari administrasi gitu, dari bendahara. Nah mereka terima setelah sudah terpotong. Nah itu sudah sukses. Nah tetapi cara ini masih dianggap membuat orang masih kekurangan. Maksudnya kenapa? Karena cara ini adalah kita punya tabungan, tapi dengan adanya kenaikan inflasi setiap tahun, ada kan harga-harga barang itu tidak selalunya rendah, dia akan naik, seperti harga kehidupan makanan pokok, beras kan, kehidupan gas, semua itu naik. Itu inflasi. Sehingga yang benar adalah kita harus mengatur keuangan itu dengan menambah satu instrumen lagi yang namanya investasi. Jadi ini sudah modern. Jadi kalau ada pendapatan yang masuk, kita tabung dulu contoh 10%, kemudian sisanya harus kita investasikan. Ini banyak instrumen juga, bisa kita lewat investasi dalam bentuk deposit saham atau emas, atau mungkin kita punya kos-kosan, penginapan atau hotel, kita investasikan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan aset kita supaya tidak termakan oleh inflasi. Nah baru sisanya lah kita belanja. Nah konsep ini sudah sangat bagus dan sudah sangat modern, dan ini kita bisa katakan bahwa ini konsep kemerdekaan finansial. Kenapa? Karena di sini kita sudah anggaplah tidak bekerja, penghasilan kita tetap masuk. Tetapi konsep ini masih ada kekurangannya. Kalau mau sempurna, masih ada satu instrumen lagi yang bisa membuat konsep ini menjadi sangat sempurna. Kenapa? Karena ada satu risiko yang mengancam kehidupan kita, itu SKCM. SKCM itu yaitu apa? Sakit kritis, kecelakaan, cacat, dan meninggal. Pertanyaannya, apakah ada orang di dunia ini yang bisa kebal dengan sakit kritis? Apakah ada orang di dunia ini yang bisa kebal dengan kecelakaan, cacat, dan meninggal? Semua orang tentunya tidak ada yang kebal. Nah, oleh karena itu, jika ini terjadi tanpa perlindungan, maka sangat berbahaya. Uang belanja ini akan terganggu. Kenapa? Karena si pencari nafkah yang menghasilkan uang tadi tiba-tiba terjadi contoh risiko sakit kritis,
dia tidak bisa bekerja, penghasilan tidak masuk, semua pengeluaran mulai dari pembayaran biaya listrik, mulai dari uang makan, kemudian pembayaran kredit, semuanya tidak bisa dilakukan. Karena apa? Sumber income-nya sudah berhenti, mata airnya tersumbat. Bukan cuma itu, tabungan dan investasi pun bisa terganggu, bisa terjual, aset-aset yang sudah ada terjual. Sehingga cara yang kita bisa menyempurnakan cara nomor 3 ini dengan cara yang keempat, kita menambahkan satu instrumen yang paling bagus, yaitu asuransi syariah di sini. Jadi pada saat ada pendapatan masuk, kita masukkan dulu asuransi, kemudian sebagai benteng aset kita, kemudian kita tabung, kemudian sisanya kita investasikan, kemudian sisanya baru kita belanja. Nah, kelebihannya kalau kita pakai cara keempat ini, teman-teman bisa lihat, kita akan mendapatkan yang namanya program atau dana darurat yang bentuknya seperti aset mirroring, aset cermin, yang artinya jika terjadi resiko salah satu dari ini, maka ada dana safety atau dana darurat yang bisa digunakan. Kalau terjadi sakit akan ada uang yang cair, kalau terjadi kecelakaan akan ada uang yang cair, atau meninggal akan ada biaya yang diberikan dari perusahaan asuransi syariah kepada ahli waris. Sehingga dana belanja tadi masih bisa terus dibayar, mulai dari kredit, utang, cicilan, biaya anak sekolah, biaya liburan, semua masih bisa dilakukan karena sudah ada dana darurat yang siap. Kemudian tabungan dan investasi kita aman. Nah, ini namanya kebebasan finansial gitu. Jadi teman-teman silakan berpikir, silakan menilai dari 4 cara ini manakah yang lebih efisien, manakah yang lebih bagus. Jadi sudah tidak ada lagi alasan bahwa saya tidak bisa punya asuransi syariah, saya tidak bisa menabung. Kalau teman-teman masih pakai cara lama, cara yang pertama ini, belanja dulu baru ditabung, memang apapun yang teman-teman rencanakan ini akan sulit. Karena yang namanya kebutuhan itu tidak ada habisnya. Yang namanya kebutuhan, apalagi kita punya keinginan banyak, tidak akan ada habisnya. Mau beli A, B, C, D itu tidak ada habisnya. Yang bisa kita kontrol pada saat pendapatan masuk, kita langsung atur di awal. Jadi kita potong dulu untuk asuransi, tabungan, investasi, sisanya contoh kita tentukan 50%, itu yang kita gunakan untuk biaya hidup sekarang, begitu. Nah, itulah konsep perencanaan keuangan yang saya bisa sharingkan kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Saya Wijra menyapa teman-teman dari Kota Palu. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.